Entitas pertama yaitu The Humans. Sesuai namanya yaitu The Humans yang artinya manusia. Mereka itu cumalah manusia biasa yang memasuki backroom dengan cara noclip. Ciri khas mereka ya sama seperti manusia biasa pada umumnya lah, berjalan di tanah, perlu makan, perlu tidur, dan lain sebagainya. The Humans juga tinggal di beberapa level backroom yang telah terkonfirmasi oleh MEG. Mereka biasanya tinggal berkelompok, tapi ada juga The Humans yang tinggal sendirian. The Humans juga telah terbukti tinggal di backroom sejak dari ribuan tahun yang lalu. Ini dibuktikan dengan penemuan kerangka manusia purba dan juga sebuah bangunan pondok di level 46 yang menandakan bahwa manusia pada zaman dahulu telah ada yang memasuki backroom. Di sini pasti kalian ada yang bingung kenapa manusia dikategorikan sebagai entity di backroom. Sejujurnya aku juga tidak mengetahui banyak soal hal ini, tapi di wikinya dijelaskan bahwa apapun yang ada di dalam backroom, walaupun entitas tersebut seperti manusia, sebelumnya tidak pernah ada di backroom, tetaplah menjadi entity di backroom. Entitas kedua yaitu The Windows. Bila kamu berjalan-jalan santai di suatu level backroom yang memiliki suasana mirip seperti gedung perkantoran tua, lalu kamu melihat sebuah jendela yang tampak normal dari luar, tapi kamu segera menyadari sebuah kejanggalan, di mana di jendela tersebut terdapat sebuah siluet hitam misterius. Kamu pun mendekat dan menyadari bahwa siluet tersebut adalah orang yang kamu kenali. Segeralah berlari, karena kamu baru saja menemukan entity kedua, yaitu The Windows. Bentukan dari The Windows sendiri sesuai namanya, yaitu jendela. The Windows memiliki bentuk seperti sebuah jendela pada umumnya. Mereka tidak mampu mengejar para penjelajah dan bersifat seperti benda mati, hanya diam di tempat. Namun The Windows memiliki kecerdasan di atas rata-rata, di mana The Windows akan menciptakan sebuah ilusi tentang orang yang penjelajah kenal. Penjelajah yang memiliki mental yang sangat lemah akan terpancing dengan ilusi tersebut dan akan mendekati The Windows. Ketika mendekati The Windows, mereka akan ditangkap oleh The Windows, dan orang yang ditangkap The Windows nasibnya tidak pernah diketahui. Ada dua jenis varian The Windows lainnya. Pertama yaitu Newborn Windows, yaitu sebuah Windows yang memancarkan ilusi tentang kebahagiaan dan kesenangan di masa lalu. Kedua yaitu Dying Windows. Dying Windows adalah Windows yang hancur dan mati, yang membuat realitas di sekitar The Windows menjadi rusak dan sangat berbahaya untuk didekati oleh penjelajah. The Windows bisa ditemukan di level 5, 16, dan sering ditemui di level 188. Entity ketiga yaitu The Anjir, apaan itu cok? Oke, kita lanjutkan. Entitas ketiga yaitu The Smilers. Seperti yang bisa kalian lihat di sini. Takutnya. The Smilers memiliki kedua bola mata bercahaya dan gigi-gigi runcing tajam yang seolah tersenyum kepada kalian. Anggota tubuh lainnya dari The Smilers tidak pernah diketahui bentuknya, karena The Smilers sendiri sering berada di tempat-tempat gelap yang menyulitkan untuk melihat bentuk tubuh asli dari The Smilers. The Smilers tampak tidak memiliki kecerdasan yang cukup tinggi. Mereka hanya berburu bermodalkan insting mereka saja. Namun biarpun begitu, mereka sangatlah ganas dan berbahaya bagi penjelajah. The Smilers sering ditemui di level-level yang memiliki tingkat cahaya yang sangat kurang, seperti level 2, level 3, dan level 8. Cara menghindari The Smilers bila bertemu dengan dirinya adalah: pertama, lemparkan sumber cahaya apapun untuk mendistraksinya, seperti senter maupun obor. Ini dilakukan karena The Smilers memiliki ketertarikan yang sangat tinggi terhadap sumber cahaya. Cara kedua yaitu dengan menyemprotkan Smiler Exterminator Bottle, yaitu botol khusus yang dibuat dari sebuah bunga untuk mengusir The Smilers. Entitas keempat yaitu Dead Moth. Dengat adalah serangga kecil yang terlihat biasa saja dan juga imut.
Namun bagaimana kalau ngengat ini memiliki ukuran 1 sampai 2 meter? Lebih tinggi dari Voyager lah. Di mana mereka memiliki cakar dan suka memangsa manusia. Ya, inilah Deathmon. Serangga besar backroom ini sering hidup berkoloni di tempat-tempat yang gelap dan juga berdebu. Deathmon sendiri sering ditemui di level 5, 6, dan 8. Spesies betina dari Deathmon sendiri memiliki ukuran yang lebih besar dibanding jantannya dan juga memiliki sifat yang lebih agresif dan teritorial. Gampangnya mereka ini lebih sensi lah. Entitas kelima yaitu Clams. Bayangkan kamu sedang kelaparan di backroom. Kamu sedang berjalan-jalan lalu kamu menemukan sebuah pentol raksasa. Tapi ketika kamu mendekat, kamu malah ditangkap oleh tangan-tangan panjang dan nasibmu tidak diketahui lagi. Karena yang kamu temui bukanlah pentol, namun itu adalah Clam. Clam sendiri adalah entitas yang merupakan kumpulan daging dan tubuh organik dengan ukuran yang beragam. Mereka umumnya berada di level 2, 3, dan 5. Mereka memiliki kemampuan untuk merayap dan menyamar di sudut dan lorong sempit, serta di tempat-tempat yang gelap. Mereka adalah pemangsa yang sabar. Clams akan menunggu dan bersembunyi di suatu tempat sampai seorang penjelajah yang cukup malang tertangkap oleh tentakel dan tangan-tangannya. Cara menghindarinya ialah selalu jeli dengan daerah sekitar dan memeriksa tempat sempit dan gelap. Entitas keenam yaitu Dullers. Bayangkan kamu adalah penjelajah yang baru saja memasuki backroom. Kamu panik dan hilang arah. Lalu, di kejauhan, kamu melihat siluet seseorang yang tampak sedang memperhatikanmu. Ketika kamu menoleh, orang itu telah kabur. Kamu mengejarnya dan menyadari bahwa orang itu memiliki kulit berwarna abu-abu gelap dan memiliki struktur wajah yang tampak meleleh dengan anggota tubuh yang tak bisa kamu pahami bentuknya. Lalu, sebuah gas misterius menyelimuti tubuhmu, membuat dirimu tak sadarkan diri dan kamu tidak pernah bangun kembali. Karena orang yang kamu temui bukanlah manusia, tapi itu adalah Dullers, entitas backroom ke-6. Ia memiliki bentuk humanoid dengan anggota tubuh yang kacau, seperti kepala memanjang dan lengan tambahan. Mereka sering menguntit penjelajah dari jauh dan akan kabur bila ditatap. Tapi jangan pernah mengejar mereka, karena mereka bisa menyerangmu kapan saja. Dullers memiliki beberapa kemampuan seperti menembus benda padat seperti tembok dan mengeluarkan sebuah gas yang mampu memberi efek halusinogen kepada penjelajah. Dullers bisa ditemukan hampir di semua level di backroom. Entity 7, Jerry. Kamu adalah penjelajah di backroom dengan tujuan yang sama seperti jutaan penjelajah backroom lainnya, yaitu mencari jalan keluar. Lalu saat kamu berjalan, kamu melihat seekor burung yang memiliki paras seperti burung hiasin makau biru. Merasa bahwa burung itu memiliki nasib yang sama seperti dirimu, yaitu terjebak di backroom, kamu mengambilnya, dan saat kamu menyentuhnya, kamu merasakan sebuah ketenangan yang mutlak mengalir di dirimu. Dan kamu mulai berpikir bahwa burung biru yang berada di depanmu bukanlah burung biasa, melainkan ia adalah dewa pencipta alam semesta, sebuah Tuhan yang esa. Yang baru kamu temui itu bukanlah dewa maupun pencipta alam semesta, melainkan entitas ketujuh yaitu Jerry. Bentukannya mirip dengan burung hiasin makau biru dengan mata hitam. Ia terkenal karena kemampuan hipnotisnya yang disebut indoctrination, yang disebabkan oleh kontak fisik dengannya. Orang yang terhipnotis akan menjadi salah satu kelompok fanatik di backroom yang disebut The Followers of Jerry, di mana orang itu akan menyembah dan menyebarkan agama Jerry ini. Dengan kalimat ikonik mereka berbunyi All Hail Jerry. Walau begitu, Jerry bisa dijinakkan dengan menggunakan almond water dan biji bunga matahari. Ia akan jinak dan tidak akan menghipnotis para penjelajah yang telah menjinakkannya. Ia bisa ditemukan di levelnya sendiri yaitu 274 dan level lain seperti level 1 dan level 2. Entity 8, Haunts. Kamu sedang duduk di suatu level backroom yang sunyi seperti backroom pada umumnya. Lalu kamu mendengar suara geraman. Kamu yang panik langsung berlari dan apapun yang menggeram ke arahmu saat ini sedang mengejarmu. Makhluk itu menggonggong layaknya seekor anjing. Kamu menoleh ke belakang untuk memastikan apa yang mengejarmu.
Dan yang kamu lihat adalah sebuah kengerian yang murni. Makhluk itu bukanlah anjing, melainkan manusia dengan tubuh yang entah bagaimana bermutasi dengan anatomi bentuk tubuh seekor anjing. Karena yang mengejarmu bukanlah anjing biasa, namun itu adalah entitas ke-8 yaitu Hounds. Hounds memiliki tubuh seperti manusia dengan anatomi tubuh yang berbentuk seperti seekor anjing. Bahasa gampangnya mereka itu adalah manusia setengah anjing lah, kayak teman lo pada. Oke, lanjut. Mereka memiliki kepekaan terhadap aroma dan suara yang sangat tinggi. Mereka juga mampu mengejar penjelajah dengan kecepatan yang sama seperti seekor anjing pada umumnya. Asal-usul Hounds masih belum diketahui, namun ada teori bahwa mereka adalah penjelajah biasa yang terkena virus rabies versi Backroom dan perlahan berubah menjadi Hounds. Hounds bisa ditemukan di level-level awal Backroom, seperti level 2 dan 3. Entity 9 Fastlings. Setelah berhasil kabur dari Hounds, kamu malah masuk ke level Backroom yang tampak seperti sebuah perumahan. Lalu kamu melihat seorang manusia, benar-benar manusia, dengan fisik yang normal, ukuran tubuh normal, anatomi normal, dan menggunakan pakaian layaknya seperti manusia pada umumnya. Ia tampak membelakangi dirimu. Saat kamu menyapanya, ia menoleh dan... Entitas ke-9 Fastling adalah entitas Backroom dengan perawakan yang benar-benar mirip dengan manusia. Hanya saja memiliki fitur wajah yang kosong, tanpa wajah. Mereka menunjukkan kecerdasan yang sama seperti manusia pada umumnya dan sering terlihat melakukan aktivitas yang sama seperti manusia. Mereka juga memakai pakaian sesuai dengan level Backroom yang mereka tinggali, seperti baju jas di level perkantoran dan baju biasa di level perumahan. Varian Fastling dewasa sangat pasif dan cenderung mengabaikan penjelajah. Namun varian Fastling anak-anak terkenal agresif dan sulit diprediksi. Mereka sering ditemui di level 11, 9, 4, dan lain-lainnya. Entity 10 Skin Stealers. Kamu yang lelah karena kabur dari Fastling tadi tidak sengaja menabrak seorang penjelajah lainnya. Kamu meminta maaf dan ingin membantu penjelajah itu berdiri. Namun, penjelajah itu berdiri sendiri dengan gerakan yang aneh dan kaku. Lalu ia tersenyum kepadamu, senyum yang lebar, sangat lebar. Ia bertanya, apakah kamu sendirian? Apakah kamu memiliki senjata? Merasa aneh, kamu pun mundur. Dan penjelajah itu berjalan mendekat dengan jalan yang kaku. Lalu, secara tiba-tiba ia mencoba menerkam dirimu. Namun untungnya ia gagal, dan ia menunjukkan wujud aslinya. Entitas ke-10 Skin Stealers. Ia berbentuk humanoid tinggi dengan cakar tajam, dengan panjang, dan jaringan tubuh yang terlihat. Mereka sangat pintar dan manipulatif dalam mencari mangsa, di mana mereka akan menggunakan kulit milik penjelajah yang menjadi korban mereka sebelumnya dan akan menggunakan suara korban untuk memancing penjelajah lain yang sendirian. Cara membedakan Skin Stealers yang sedang menyamar dengan manusia biasa terletak pada gerakan Skin Stealers yang kaku, tidak berkedip, dan bau busuk seperti bau anyir, serta cara bicara mereka yang terkesan aneh. Mereka juga sering menyusup ke kelompok penjelajah selama berhari-hari, sampai akhirnya ketahuan. Mereka bisa ditemukan hampir di semua level di Backroom.